Shalom, senang berjumpa lagi dalam pelajaran agama Kristen di SMA Negeri 2 Tapung Hulu bersama saya, Radius Silalahi, SPDK. Sebelum kita memulai, kita angkat lagu pujian kita, Besar dan Ajaib Karya-Mu Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa kami, Tuhan. Terima kasih untuk damai-Mu yang Kau berikan atas bangsa Indonesia. Jadilah kehendak-Mu, pribadi-Mu nyata atas bangsa kami. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Segala bangsa sujud kepada-Mu, segala wajah yang Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa Yesus Kristus untuk pelajaran kali ini. Jika ada kesalahanku Bapa dalam membuat atau menyusun materi ini, kiranya Engkau mengampuninya Tuhan Yesus, dimanapun anak-anak kami berada, kiranya Engkau melindungi mereka, dimanapun kedua orang tua kami dan keluarga kami, kiranya Engkau melindunginya. Apapun yang terjadi dalam negara kami ini Bapa, kiranya Engkau selalu ikut campur tangan-Mu yang mulia dapat membimbing kami ke jalan yang benar. Terpuji termulia nama-Mu Bapa sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, kita masuk ke pelajaran. Sebelum kita Bapak perlu mengatakan bahwa tetap jaga kebersihan, jaga jarak, pakai masker, tetap berdoa, berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran kita membahas tentang nilai-nilai multikultural dengan indikator menjelaskan arti kehidupan multikultural, gereja dan multikultural. Arti multikultural. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia. Jenis-jenis multikulturalisme isolasionis, multikulturalisme akomodatif, multikulturalisme otonomis, multikulturalisme kritikal, multikulturalisme kosmopolitan.
Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihan dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem atau arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, dan kebiasaan. Indonesia yang memiliki banyak suku bangsa, agama, dan ras merupakan contoh masyarakat multikultural. Multikulturalisme adalah suatu ideologi paham yang mengakui adanya perbedaan dalam kesederajatan individu maupun kelompok dalam suatu kebudayaan. Contohnya, di Indonesia setiap hari besar agama dijadikan sebagai hari libur nasional untuk menghormati pemeluk agama yang bersangkutan. Asal muasal multikultural. Kata Alkitab mengenai multikulturalisme. Kitab Taurat seolah-olah membentuk Israel sebagai bangsa yang eksklusif dan menjauhkan diri dari bangsa-bangsa lain. Fokus utama adalah Allah mempersiapkan Israel dalam ibadah dan ketaatan. Atau bisa juga kita baca dengan Menara Babel, Kejadian 11 ayat 4, 6 sampai 8. Penolakan yang dilakukan adalah ibadah yang ditunjukkan pada ilahi. Jika Israel bergaul dengan bangsa itu, maka tidak bisa memfilter atau menyaring berbagai pengaruh budaya dan ibadah sehingga melupakan Allah. Yesus sendiri mengemukakan cerita orang Samaria yang baik hati untuk menjelaskan siapa sesama manusia. Cerita ini memiliki makna bahwa seorang tanpa kecuali terpanggil untuk mewujudkan solidaritas dan kasih bagi sesama, memandang perbedaan. Menerapkan kesadaran dan praktik multikultural. Yang pertama, Tuhan menciptakan manusia dalam keperbagaian supaya saling melengkapi. Saat ini masyarakat sudah memiliki kesadaran multikultural yang baik. Dalam gereja yang multikultural, setiap persekutuan dibangun di atas perbedaan. Sumbangan multikultural memperkuat persatuan umat Kristen. Yang pertama, pengakuan terhadap berbagai perbedaan. Yang kedua, perlakuan yang sama terhadap komunitas dan budaya. Yang ketiga, kesederajatan kedudukan dan paham keanekaragaman. Yang keempat, penghargaan yang tinggi terhadap HAM. Yang kelima, unsur kebersamaan. Sikap-sikap yang harus dihindari. Yang pertama, primordialisme. Yang kedua, etnosentrisme. Yang ketiga, diskriminatif. Yang keempat, stereotip. Multikultural memperkuat persatuan umat Kristen. Yang pertama, menerima. Yang kedua, menolong. Yang ketiga, menghilangkan. Yang keempat, berpikir positif. Yang kelima, menjadikan hukum kasih. Nilai-nilai multikultural dapat kita baca dalam Matius 5 ayat 44, Matius 7 ayat 12, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Faktor penghambat multikultural. Yang pertama, kebudayaan tradisional. Yang kedua, lingkungan asal yang tertutup. Yang ketiga, tradisi yang masih kuno. Yang keempat, ekonomi yang rendah. Makna hidup multikultural. Yang pertama, menerima perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika, saling menghormati, damai sejahtera. Gereja dan multikultural. Dapat kita baca di sini. Yang pertama adalah gereja dapat menghargai, yang kedua dapat menolong, yang ketiga jangan pernah memandang rendah, yang keempat tetap berpikir positif, yang kelima menjadikan adanya hukum kasih, yang keenam Allah adalah menciptakan manusia, yang ketujuh memberitahu sebagai umat beriman. Umumnya gereja-gereja di Indonesia adalah gereja yang multikultural, yaitu gereja yang dibangun di tengah jemaat yang terdiri dari berbagai suku, budaya, adat, dan istiadat.
Jauh sebelum itu, dalam perjanjian lama pun Allah menegaskan bahwa pengabdian Abraham akan menyebabkan seluruh bangsa di muka bumi diberkati. Gereja di Indonesia adalah gereja yang terbuka terhadap keberagaman di kalangan umat Kristen. Nampaknya multikultur bukanlah masalah yang harus dipertentangkan, kecuali dalam hubungan antara umat beragama. Sebagai umat Kristen masih dipengaruhi dan fanatisme sempit dan prasangka. Tantangan yang harus dihadapi gereja dalam multikultural ada 5. Dapat kita baca di sini. Gereja-gereja Indonesia memiliki anggota yang terbuka. Gereja-gereja Indonesia juga mengadopsi beberapa unsur budaya lokal. Berbagai layanan gereja tunjuk pada masyarakat secara umum. Banyak gereja yang kini melakukan studi-studi kebudayaan, dan gereja-gereja Indonesia membangun ideologi kerjasama dengan umat beragama lain. Yesus menjadikan multikultur sebagai wacana perjumpaan. Yang pertama, kesetiaan. Yesus dituju kepada Allah. Yang kedua, kasih dan solidaritas Yesus. Yang ketiga, Yesus memperkenalkan visi. Yang keempat, kita juga belajar dari Yesus bahwa identitas pribadi yang lebih penting, bagaimana segala perbedaan yang ada, umat manusia memuliakan Allah. Yang kelima, melakukan kehendak Allah dapat dilakukan dalam kemitraan. Beberapa tantangan yang dihadapi gereja. Yang pertama, di kalangan gereja tentu warisan kolonial yang bersifat anti budaya lokal. Yang kedua, berbagai prasangka yang terus dibangun. Yang ketiga, individualistik. Nah, yang ketiga inilah yang dapat tantangan gereja yang dihadapi gereja, tantangan yang dihadapi gereja dalam mewujudkan multikultural. Tugasnya, yang pertama, jelaskan arti multikultural. Yang kedua, tuliskan jenis-jenis multikultural. Yang keempat, ceritakan kembali asal muasal multikultural. Yang keempat, tuliskan faktor penghambat. Yang kelima, tuliskan kembali. Yang keenam ini, buat clipping sebanyak 15 lembar di HPS, judulnya semenarik mungkin. Pilih salah satu jenis budayamu atau gerejamu. 1-5 dikerjakan di buku latihan, sedangkan yang keenam dibuat dalam bentuk clipping. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Sebelum kita menutup, jika ada pelajaran Bapak yang kurang mengerti, silakan hubungi Bapak di 028 0822 1197 6465. Terima kasih. Kalau ada kesalahan ya, tapi jika tidak ada silakan dibaca kembali. Sebelum kita mengakhiri, kita angkat lagu pujian kita dan kita berdoa. Bersinar baginya
Yesus, kami manusia berdosa, ampunilah dosa-dosa kami, juga dosa kesalahan kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, dimanapun anak-anak kami, siswa-siswi SMA Negeri 2 Tapung Hulu, kiranya Engkau melindungi mereka, berikan kesehatan Bapa, jauhkan segala penyakit dalam tubuh mereka. Jika ada yang sakit Bapa, urapilah obat yang dia makan supaya sembuh. Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Pelajaran kami kali ini kami tutup Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Pesan terakhir dari Bapa dalam pelajaran ini, tetap jaga jarak, jaga kebersihan, pakai masker, tetap berdoa.